Kalau menurut gue dia kadang mengambil keputusan yang tidak terlalu tepat gitu loh untuk dalam hal transfer. Menurut gue ya, emang kan setelah Saf ini dipecat, MU tuh belum bener-bener ngambil pelatih yang berkualitas kan sebenarnya. Kayak ambil aja Pep lah gitu kan. Harusnya dia udah settle gitu kan. Udah ambil aja Pep lah gitu kan. Bener-bener udah ada track record ya kan. Tapi kan dia malah ngambil LVG yang udah habis sebenarnya masanya. Ya, mungkin. Malah ambil Mo yang udah berantem sama Chelsea itu kan. Mungkin akan lebih bagus kalau Pep yang nanginin MU, tapi ya gue nggak ngerti itu kan keputusan klub ya. Karena kalau mengurusin transfer ya, zamannya Moyes deh, MU cuman bisa dapetin satu pemain cuman bisa dapetin Fellaini doang. Dan Fellaini itu bukan target utama. Target utama itu Thiago Alcantara, Fabregas, Toni Kroos, dan kita cuma dapetin Fellaini. Terus di zamannya Van Gaal, kalau menurut gua dengan mendatangkan Falcao itu sangat gambling, sangat ya mungkin di satu sisi ya siapa sih nggak tahu Falcao gitu loh, karena dia pemain yang oke lah ganas, cuman pada saat itu setahu gua dia itu habis cedera panjang gitu loh, cedera panjang dan gajinya itu terlalu tinggi, sangat tinggi. Habis itu juga Fred itu sebenarnya bukan keinginan Mourinho yang sebenarnya gitu loh. Cuman ya Mourinho nggak bisa menolak ya, daripada gue nggak dapet pemain kan mendingan ya udah Fred lah. Karena kalau menurut gue pemain MU yang didatangkan itu sifatnya itu eksperimen anjir. Di Maria itu apa eksperimennya? Itu udah matang itu. Cuman emang aneh banget itu. Menurut gua Di Maria tuh dia asis loh waktu itu, asis paling banyak dan ngasih impact ke klub. Tapi gue nggak ngerti Van Gaal kenapa sampai nyadangin dia gitu loh. Kenapa cadangin dia sampai akhirnya keluar anjir. Ya udah nih, balik lagi ke Ole. Kalau Ole nggak jalan nih, misalnya taktiknya udah nggak jelas lah, terus pemain udah nggak mau menangin laga buat dia, terus menurut lu siapa nih pengganti? Waduh, gue masih sangat abu-abu untuk pemain untuk pengganti Ole ya. Tapi kalau Ole ingin membenahi, ya itu gue bilang manajemen juga harus bagus dong, karena lu nggak bisa serta-merta melimpahkan ini semua kepada pelatih gitu loh. Karena kalau lihat deh, zaman sekarang tuh kita butuh yang namanya, yang sangat kalau menurut gue MU sangat butuh itu adalah direktur sepak bola. Sangat amat butuh direktur sepak bola. Lu lihat ada di Liverpool, di Chelsea juga ada, di City juga ada, kayak di Ajax tuh ada Van der Sar. Nah kalau menurut gue MU tuh harus punya direktur sepak bola yang mengerti gimana sih pelatih ini maunya apa, terus juga gimana sih filosofi klub ini bermain seperti apa, jadi bisa saling mengcombine gitu loh. Tapi kalau untuk pengganti, gue masih sangat abu-abu sih. Kalau mau dibilang nih, kalau ngeliat tren sekarang, kalau yang lu bilang permainan Jerman itu bagus, ya Nagelsmann. Iya, Nagelsmann. Menurut gua Nagelsmann mau diambil Madrid, Dik. Wah, sangat bagus sih. Ya, pelatih Jerman tuh keren sih menurut gua. Yang udah nyingkirin MU, Nagelsmann. Itu padahal gue udah lost hope banget itu, Bas. Tapi ya sekarang menurut gua membaik lah. Permainannya dari... Oh iya, gue mau nanyain ini apa yang kepemimpinan ini gimana? Waduh. Siapa nih sebenarnya? Kapten idealnya siapa sih sebenarnya? Kalau secara ekspresif ya, lu lihat lah siapa sih yang ekspresif di lapangan? Bruno. Kalau menurut gue ya mungkin Bruno mampu. De Gea. Tapi kalau apa? De Gea. Tapi kalau menurut gue nih Bruno, dengan kedatangan Bruno,
sebenarnya Pogba itu kalau menurut gue pribadi ya, Pogba tuh mungkin cukup terusik gitu loh. Nah, jadi kalau menurut gue si Ole ini daripada gua ngasih kapten ke Bruno yang ibaratnya nanti gue menganak emaskan Bruno gitu loh, nanti malah terjadi konflik antara Pogba atau Bruno. Jadi kalau menurut gue ya dengan kapasitas kapten, kapasitas kepemimpinan, ya Maguire cukup memiliki itu sih. Nggak, menurut gue dia tuh punya ketenangan gitu loh. Dia punya ketenangan, dia punya kepemimpinan. Mungkin dia nggak ekspresif, tapi secara di ruang ganti, menurut gue dia bisa memegang kendali. Lu inget nggak sih dia waktu yang Martial kartu merah? Ya, dia ngomong apaan? Aneh banget itu, sumpah. Mungkin dia diem aja ya. Mungkin dia nggak se-ekspresif Vidic, nggak se-ekspresif Roy Keane apalagi. Ya itu gue bilang MU itu krisis kepemimpinan. Sejak pokoknya semua gue menyalahkan ini, menyalahkan krisis kepemimpinan ini semua sejak Sir Alex pindah. Semua pemain semua pemain senior pergi dan itu membuat MU nggak ada kepemimpinan sama sekali gitu loh. Terakhir malah Rooney. Ya Rooney cukup lah karena dia juga punya dia punya kapasitas buat megang kendali di ruang ganti. Karena kalau menurut gua Ole itu juga cukup pinter buat megang MU di media, di ruang ganti. Kalau menurut gue MU punya kapasitas, Ole punya kapasitas itu. Kayak lu lihat di zamannya Mourinho, lu lihat ada kan video yang dia berantem sama Pogba. Nah itu kalau kata gue itu dah mau tahu lah itu pasti direkam gak sih? Kayak dia sensasi banget. Nah itu kalau menurut gue dengan dia terlalu ekspresif, nah harmoni di ruang ganti itu nggak terjaga dengan kondusif dengan baik, dan dia itu terlalu ekspresif dengan mengkritik pemainnya di depan media. Dia mengkritik Pogba, dia mengkritik Martial, dia mengkritik Alexis Sanchez. Dan kalau menurut gue pemain MU gak cukup bagus ya kalau untuk digituin gitu loh. Karena lebih baik ya udah gitu loh, ini cuma urusan ruang ganti, ini urusan pelatih dengan pemain, bukan urusan media atau urusan publik gitu loh, menurut gue. Yaudah nih, balik lagi ke musim ini nih. Gini apa? Untuk musim ini prediksi lu peringkat berapa nih? Gue 2 atau 3? 2 atau 3. Liverpool masih bisa ya nyalip MU ya? Kadang-kadang. Kalau menurut gue Liverpool ya Liverpool ya tetap Liverpool gitu loh. Secara dia juara bertahan tetap Liverpool gitu loh. Dia punya mentality juara, dia punya taktik yang juga bagus. Ya mungkin Liverpool ya antara MU di atas Liverpool atau Liverpool yang di atas MU. Kalau Chelsea nggak bisa di atas MU? Kalau menurut gue dengan materi pemain Chelsea yang bagus, lebih baik daripada MU kalau menurut gue. Terus juga dengan Tuchel punya taktik yang bagus, ya mungkin sih dia bisa masuk 4 besar. Cuman untuk karena kalau menurut gue untuk adaptasi Tuchel juga butuh waktu. Jadi ya paling banter Chelsea di peringkat 4 lah. Gue pribadi ya, gue nggak punya nyali ya. Siapa sih supporter, maksudnya fans atau yang suka sama MU itu nggak mau MU juara, tapi gue sendiri MU gue nggak punya mental juara. Dia nggak bisa juara di musim ini, walaupun trennya emang bagus. Sheffield United harusnya menang itu, ditelan mentah-mentah sih kan. Gitu loh, nggak bisa memanfaatkan momentum ketika mungkin klub di bawah pesaingnya yang kayak Leicester, kayak Liverpool yang mendapatkan hasil buruk, MU itu malah nggak bisa memanfaatkan peluang itu jadi semangat gitu loh, nggak bisa memperlebar jarak
memperlebar jarak dengan mereka gitu, malah kehilangan poin, malah kalah, malah seri. Dan itu yang belum punya MU punya gitu loh, Kak. Belum punya mental juara kalau menurut gue. Ya walaupun membaik ya, tapi ya namanya proses, gue yakin ya akan lebih baik sih musim depan ya, terutama kalau menurut gue. Gue punya keyakinan di musim depan MU bakal lebih baik sih. Biasanya tuh apa sih yang diharuskan oleh tim biar mental juaranya naik tuh apa sih? Biar kayak Klopp lah, ada mental juaranya gitu. Menumbuhkan mental juara dengan bermain secara konsisten. Dia tahu gue memegang nama besar, gue memegang nama besar MU. Dia harus sadar seperti itu. Dia harus, ya gue bilang itu, harus punya kepemimpinan, harus tahu menempatkan dirinya bahwa gue nih bermain untuk MU, gue bermain untuk klub besar, gue untuk bermain untuk juara, bukan untuk seri, bukan untuk kalah apalagi. Jadi visinya tuh harus menang dan juga memanfaatkan momentum dari pesaing-pesaingnya yang nggak dapat poin yang bagus gitu, poin yang hasil yang baik menurut gue. Iya, justru menurut gue ya kayak terakhir di UCL itu lawan Leipzig, seharusnya kan harusnya jangan main 3 back kan, 5 bertahan, harusnya jangan begitu. Sebenarnya kan harusnya nyerang aja, soalnya kan kualitas Leipzig sama MU kan sebenarnya kan jauh banget kan, MU di atas Leipzig, tapi kenapa Ole lebih memilih bertahan, itu yang dipertanyakan oleh media sebenarnya. Jadi pemilihan taktik ini dalam sikon tertentu kadang-kadang Ole suka miss gitu aja sih. Iya nggak sih? Iya, gue setuju. Karena kalau lihat deh, Ole gue lihat-lihat juga, dia selalu terkadang, bukan selalu ya, terkadang naruh pemain yang nggak semestinya dia main. Kayak misalkan Martial. Oke, iya Martial gue setuju. Tapi kayak misalkan di laga-laga krusial, kayak semifinal UEL kemarin. Di semifinal kapan ya? Semifinal Chelsea ya? Lawan Chelsea. Yang lawan Chelsea itu kan seharusnya Romero bermain di situ. Karena itu emang jatahnya dia, karena dia udah bermain dari awal, dia udah punya mentalitas yang sangat kuat untuk di FA Cup, untuk bermain di semifinal. Tapi pada saat itu si Ole ini malah milih De Gea yang dia nggak bermain dari awal FA Cup, dia nggak tahu gimana rasanya bermain di FA Cup, tiba-tiba di semifinal, dia nggak punya mental yang kuat, hancur, kalah kan waktu itu. Iya, mungkin itu juga bisa ya, tapi kalau menurut gue ya itu pemilihan pemain yang nggak tepat gitu loh. Padahal kualitas jauh lah Cavani kan. Sebenarnya kan kalau harus pertandingan yang harus dia menangin, harusnya pasangnya Cavani. Iya, jauh banget gitu loh. Dan kenapa harus bermain, si Martial ini harus bermain gitu loh, kan aneh banget gitu loh. Masalahnya nggak adil banget, Pogba baru main jelek berapa kali langsung diganti, sedangkan Martial mainnya jelek 10 pertandingan nggak diganti-ganti, sedangkan Cavani yang setiap dikasih kesempatan main minimal dia kontribusinya lebih jelas kan. Iya, kalau itu emang harus dibenahi banget sih sama Ole. Kayak kemarin nih lawan Everton, dia udah mimpin 3-2. Udah mimpin 3-2, seharusnya kalau menurut gua MU itu kalau di 10 menit terakhir dia itu jarang nyerang kalau udah mimpin ya, sangat jarang nyerang. Malah disambat. Nah itu justru mental juaranya. Iya, di situ kurang. Padahal unggul 1 gol kan belum cukup. Harusnya kalau mau ini hajar kan 2 gol, 3 gol kan buat kill the game lah kasarnya. Harusnya lebih haus gitu loh. Dan 10 menit terakhir ini menit yang krusial buat MU, dan seharusnya MU kalau emang nggak mau menyerang, nggak mau terlalu ngotot untuk menyerang lagi, MU itu harus nurunin pemain yang dia punya ketenangan. Kemarin dia dia masukin Tuan Zebe. Dia back, masih muda, kalau menurut gua untuk melawan Everton ya dia nggak punya ketenangan lah. Seharusnya kenapa dia nggak masukin Matic yang sangat tenang untuk memegang bola, atau mungkin dia mau masukkan Van de Beek, dan Matic itu nge-build up serangan juga kan. Kalau daripada Tuan Zebe sudah jelas bahwa MU main untuk bertahan gitu loh. Iya, sebenarnya minimal pergantiannya tuh sesuai posisi aja. Misalnya Shaw diganti Telles kan, idealnya kan kayak gitu. Kalau udah baru unggul 1 gol doang kan sebenarnya.
Kalau Teles nih ya, kalau Teles Ya. tuh gue ngelihat dia untuk bertahan dia memang masih kurang ya. Dia nggak bisa ngikutin tempo Liga Inggris yang sangat cepat, yang sangat mengandalkan fisik, sangat ngotot, dan kalau menurut gue Teles belum memperbaiki dirinya untuk bermain di Liga Inggris. Jadi makanya sekarang tuh Shaw masih jadi pilihan utama sih. Ya walaupun Teles sangat bagus dalam serangan. Tapi kedalaman squadnya udah bagus nggak sih MU Sangat. untuk situasi sekarang? Untuk sekarang gue bilang bahwa saat ini kedalaman squad yang lebih masih terbilang mending lah daripada 3 tahun belakangan gitu loh. Karena di apalagi di back kiri ada Shaw, ada Teles, terus juga walaupun di back tengah ini kita cuma punya 4 sih sebenarnya, cuman Jones nggak gue anggap ya. Ya walaupun masih ada, emang dia masih ada? Masih Gua nggak jelas. tahu. Dia masuk squad lagi loh. Nah, di back tengah ini kita punya Lindelof, kita punya Maguire, kita punya Bailey, ya lumayan lah kalau menurut gua. Dan kalau di back kanan bisa bermain cukup bagus, dan itu menurut gua itu yang harus ditambah sama MU. Terus juga di lini tengah lu bisa ada McTominay, ada Fred, ada Pogba, terus juga ada Bruno. Ya udahlah, Bruno nggak usah dianggap karena dia udah pasti jadi pilihan utama. Terus juga ada Van de Beek juga. Menurut gue Van de Beek bagus nggak sih? Van de Beek bagus nggak sih? Van de Beek menurut gue bagus. Cuman ya itu, ketika lu bermain ke Inggris, menurut gue lu harus menyesuaikan dengan gaya permainan Inggris gitu loh. Kayak lu main di Belanda, mungkin lu bisa main bagus gitu loh. Tapi kalau di Inggris lu harus bermain 2 kali lebih kuat untuk bermain di Inggris kalau menurut gue. Ya proses lah menurut gue, karena gue kalau sekarang sangat mengedepankan proses ya. Iya. Ini starting 11 terbaik lah. Starting 11 terbaik. Iya, formasi dulu baru sebutin pemain-pemainnya. 4 berapa ya? 4-2-3-1, 3-4-3 apa kayak gitu. Gue kalau nonton kagak jarang lihat. Ini lagi starting 4 back, terus 2 gelandang bertahan. Jangkar. Ya itu gelandang yang bertahan, terus Bruno jadi nomor 10. Terus juga ya 3 itu. Kalau 3 pemain depan 4-2-1-3 ya? 4-2-3-1. Sama aja sih. 4-2-3-1. Pemainnya ya kiper ya. Kiper Udah pasti De Gea lah. Henderson. Kayak gini loh, Henderson kalau menurut gua dia emang punya mental. Dia belum punya mental. Terus dia emang punya skill, tapi untuk bermain di level United, dia harus bekerja 2 kali daripada dia bermain di Sheffield United gitu loh. Karena lu tau lah Sheffield ya bisa dibilang tim besar juga bukan. Tahun lalu dia main di Sheffield, dia emang lebih bagus daripada De Gea gitu loh. Cuman untuk mental, menurut gue De Gea punya kapasitas yang lebih, dan Henderson harus belajar dari itu. Dan jangan dilepas nih Henderson ini. Kalau Henderson dilepas, sangat sayang banget gitu loh. Terus untuk back kiri, gue sangat masih percaya banget sama Shaw. Terus juga untuk di back tengah, gue prefer untuk sekarang karena MU bermain sangat buruk di lini belakang. Maguire udah pasti, terus juga Bailey dia bermain dengan bagus kalau untuk bertahan, terus juga bisa menjaga dia. Lu lihat deh, Bailey tuh banyak nyelamatin MU, tau nggak? Di tackle menit terakhir yang mungkin bisa jadi gol, Bailey ada di situ. Terus juga kalau di kanan udah pasti Bisaka. Terus untuk gelandang bertahan, Fred juga. Terus Pogba sih kalau menurut gua. Pogba ya nomor 10 udah pastilah. The one and only. The Magnifico ya Bruno kalau menurut gua. Terus juga kalau untuk sekarang striker utama udah pasti Cavani. Striker utama Cavani, di sisi kiri itu Rashford, dan di kanan mungkin
Greenwood gue yakin. Itu sih. Itu kalau ofensif ya, lebih ke ofensif nggak sih? Ya, itu yang ofensif, tapi ya kalau menurut gue yang paling settle sekarang itu posisinya tandemnya Fred. Itu antara Pogba atau McTominay gitu loh. Ya itu aja sih diganti dua pemain ini aja yang bersaling main bergantian. Tapi emang agak susah sih buat nyatuin Pogba dan Bruno kan sebenarnya. Jadi kadang-kadang mainnya suka nggak jelas gitu kalau mereka berdua main. Kalau salah satu harus ada yang diganti biar egonya tuh lebih kecil gitu. Makanya lihat aja jarang banget Pogba sama Bruno main bareng. Karena gue belum yakin ya Bruno sama Pogba itu bisa bermain berbarengan dengan konsisten ya. Tapi ya kalau mau dicoba ya mungkin bisa lah. Oke, sekian dari gue ya. Menurut harapan gue buat MU sih gitu aja sih, bisa berproses. Dan gue kalau lu bilang di MU ini terbelah jadi dua kubu, gue ada di Ole Stay. Gue lewat. Ya gue menghargai itu, tapi kalau menurut gue untuk membangun sebuah tim yang padu, yaitu harus ada manajemen yang baik, ada pelatih yang baik. Dan kalau menurut gue untuk memecat Ole itu bukan sebuah jaminan kalau manajemennya nggak bagus juga. Ya menurut gue proses ini sih, menurut gue musim depan MU bakal lebih baik lagi sih. Ya udah, makasih ya Bang Dika atas penjabaran opini-opini yang berbobot itu. Aduh, punya kapasitas sebenarnya, tapi ya ini kan pengetahuan gue sebagai fans aja. Ya udah, segitu aja dari kita. Ya udah, pantengin terus Kick and Rush dan terima kasih.